Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan senantiasa terlindungi. Amin. Perkenalkan, aku Cikal dari Bogor. Salam hangat untuk teman-teman sekalian. Kali ini aku akan meresensi buku berjudul Nebula karya Terelie. Teman-teman pasti tahu kan kalau Terelie ini penulis yang sudah banyak menerbitkan buku-buku bagus. Salah satunya adalah buku serial Bumi. Dengan Nebula adalah buku ke-9 dalam serial ini. Buku yang terbit pada tahun 2020 dengan tebal 376 halaman adalah lanjutan dari buku sebelumnya, Selena. Kisah Selena dan teman-temannya di buku sebelumnya memiliki ending yang gantung, sehingga rasanya tidak mungkin untuk tidak melanjutkannya ke buku selanjutnya, Nebula. Sesuai judulnya, buku ini mengisahkan perjalanan Selena bersama kedua temannya, Mata dan Tas, untuk menemukan klan Nebula dan juga cawan keabadian yang ada di klan tersebut. Kisah ini dimulai saat Selena memasuki tahun kedua di Akademi Bayangan Tingkat Tinggi atau disingkat ABTT. Memasuki hari pertama kuliah, Selena dan Mata terlambat. Ya, mereka berdua baru saja menginap di rumah paman Selena, Raf, yang baru saja menggelar acara pernikahan putra pertamanya, Am. Mereka kesiangan dan terlambat menaiki kereta pertama menuju distrik Lembah Gajah. Dan secara kebetulan pula, Tas, sahabat mereka, juga terlambat. Mereka bertiga pun sontak kebingungan. Dan di saat seperti itu, Selena mempunyai ide gila untuk meminjam salah satu kereta terbang agar mereka dapat sampai tepat waktu di kampus ABTT. Mudah saja bagi Selena mengemudikan kereta terbang tersebut. Yang sulitnya adalah bagaimana mereka dapat lolos dari petugas pengawas kereta terbang tersebut. Bukan Selena namanya jika tidak memiliki akal yang cerdik. Selena menyuruh Mata untuk berpura-pura sebagai wanita yang hendak melahirkan. Tentu saja, petugas pengawas kereta terbang tidak mudah percaya begitu saja. Petugas pengawas tersebut terus berbicara mengenai panduan keamanan dan pelanggaran yang telah mereka lakukan karena petugas pengawas tersebut telah mengetahui kebohongan mereka. Sontak saja mereka bertiga panik, dan dalam kepanikan tersebut, Selena mencabut asal beberapa kabel agar sistem komunikasi mati dan pengawas tersebut tidak berbicara lagi. Namun, masalah baru muncul. Kecepatan kereta terbang tidak berkurang, padahal stasiun Lembah Gajah sudah dekat sekali. Selena mencabut lebih banyak kabel lagi agar kereta berhenti, dan benar saja, mesin gerbang mendadak mati, dan mereka meluncur bebas tepat di atas aula tempat acara inaugurasi diadakan. Sedetik lagi kereta akan menghantam atap, Mata mengeluarkan teknik spesialnya. Teknik yang bahkan ia sendiri tidak mengetahuinya. Mereka bertiga bersama gerbong kereta tersebut teleportasi melewati atap gedung. Kemudian mengambang di aula tersebut tanpa merusak apapun. Dan saat kejadian itu, seluruh tubuh Mata bersinar, membuat Master Ox terpana dibuatnya. Master Ox semakin yakin Mata adalah keturunan murni klan Bulan. Ia adalah Putri Bulan. Setelah kejadian tersebut, masa-masa kuliah kembali sibuk. Mata masih mengikuti mata kuliah tambahan bahasa-bahasa kuno, dan begitu juga Selena dengan mata kuliah malam dan misterinya. Mereka bertiga tetap menjadi teman yang baik, begitu juga dengan F dan Boh yang semakin dekat dengan mereka. Mata kuliah malam dan misterinya, sementara waktu berubah menjadi siang dan keramaiannya. Selena belajar menyamar guna menjadi pengintai yang lihai. Hubungan Selena dan Tamus pun masih berjalan. Bahkan Tamus memberikan misi baru, misi yang jauh lebih berbahaya. Selena mendapat informasi tentang klan Nebula dan cawan keabadian dari catatan kuno yang ia pinjam dari misi yang ia lakukan sebelumnya. Ia ingin mencari cawan keabadian dan Selena memberitahu Tas akan tujuannya tersebut. Cawan keabadian adalah salah satu pusaka dunia paralel, penjaga keseimbangan, sumber kekuatan tiada tara, obat tiada tanding, gembok paling kokoh tersimpan di sebuah klan jauh, tempat dengan gunung-gunung tinggi yang terus bergerak mengikuti polanya, klan dengan kabut, awan, dan debu yang menyelimuti terus-menerus. Persis seperti namanya, klan itu disebut dengan Nebula. Ya,
Itu adalah tulisan yang dibaca Selena dalam catatan kuno yang ia pinjam. Keinginan tersebut semakin kuat, dan kini Selena dan Tas memberitahu Mata akan hal tersebut. Mata pun ikut bersemangat. Mereka mencari petunjuk menuju klan tersebut. Dan ada satu puisi yang Selena dapatkan dari perkamen tua. Itu pun belum mereka pahami maksudnya. Wahai, lihatlah gunung-gunung menjulang. Sungai-sungai berkelok ribuan jumlahnya. Persis di 8 sisi bertemu, pintu menjulang ditutupi kabut. Tunggulah bulan purnama, bawalah kunci yang dibutuhkan. Yang beruntung akan membukanya. Jika engkau rindu, kutunggu di situ. Belum ada di antara mereka yang dapat memahami isi puisi tersebut. Hingga waktunya tiba, jawabannya ada di depan mereka. Lantas, apakah mereka dapat menemukan klan tersebut? Jikalaupun berhasil, hal apa yang akan mereka hadapi di klan tersebut? Dan berhasilkah mereka membawa cawan keabadian? Atau malah petaka yang akan mereka hadapi? Nah, itu adalah ringkasan dari buku Nebula. Teman-teman tahu nggak kenapa aku menceritakan bagian awal buku ini dengan cukup lengkap? Karena aku ingin meyakinkan teman-teman bahwa bagian awalnya aja udah seru, apalagi halaman-halaman selanjutnya. Bener-bener nggak bisa berhenti baca. Buku ini ditulis menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu Selena. Dengan gaya penulisan yang ringan, membuat buku ini jadi mudah dipahami walaupun bertema fantasi. Apalagi penjelasan latar tempat yang dipaparkan penulis begitu detail dan jelas, sehingga membuat para pembaca merasa ada di tempat tersebut. Begitu juga dengan latar suasana yang membuat pembaca ikut merasa resah, senang, deg-degan, sama kayak yang dirasakan para tokoh. Bagian yang paling aku suka dari buku ini adalah ketika Selena mengikuti berbagai mata kuliah di kampus ABTT, seperti mata kuliah non-gaib, kimia dan keindahan di dalamnya, sejarah dan catatan lama, hewan, tumbuhan, dan bukan keduanya, dan banyak lagi. Selalu ada keseruan yang diceritakan dalam berbagai mata kuliah tersebut. Apalagi dosen-dosennya unik-unik banget. Ya, walaupun seperti di dunia nyata, ada dosen yang killer juga loh. Dan ungkapan yang tepat untuk buku ini adalah tidak ada persahabatan antara laki-laki dan perempuan selain benih cinta yang tumbuh di antara mereka. Cinta segitiga di antara mereka sungguh menyakitkan. Apalagi pihak yang merasakan cinta bertepuk sebelah tangan. Duh, bukan main rasanya. Unsur romansa di buku ini sangat pas, tidak berlebihan, tidak pula kurang. Apalagi unsur komedi di buku ini cukup menggelitik. Dengan tingkah laku Boh yang kocak dan sering mendapatkan nilai jelek di kelasnya membuatnya sering diejek oleh Selena. Begitu juga dengan Boh yang suka menggoda Selena dengan mengatakan bahwa Selena menyukai Tas hingga wajahnya memerah dan mengolok-oloknya. Ya, walaupun mereka berdua sering saling ejek, mereka adalah teman yang baik. 4 bintang untuk buku ini yang berhasil bikin perasaan aku campur aduk. Dengan world buildingnya yang kuat dan kisah romansanya yang pas bersanding dengan tema fantasi buku ini, aku sangat merekomendasikan buku ini buat teman-teman sekalian. Meski begitu, sebagus apapun karya yang dihasilkan tetap ada kekurangannya. Seperti yang ada di buku Nebula ini, bagian episode bonus yang ada di buku ini kurang cocok. Terkesan tidak nyambung, karena di episode bonus ini malah menceritakan keromantisan yang gagal antara Ali dan Raib. Padahal penulis bisa saja menuliskan kisah manis antara F dan Boh atau bahkan Mata dan Tas. Ya, karena buku ini jelas-jelas menceritakan kisah Selena dan teman-temannya. Lagi pula, peran trio Raib, Ali, dan Seli pun sangat minim. Jadi, sebaiknya episode bonus tersebut diganti atau dihilangkan saja. Dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada di buku ini, membuatku semakin jatuh hati dengan serial ini dan khususnya buku Nebula ini. Semoga aku juga menjadi semakin tidak sabar untuk membaca kelanjutan nasib Selena di buku selanjutnya yaitu Lumpuh. Semoga saja aku ada rezeki untuk membelinya ya teman-teman. Doain aku ya. Amin. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan resensi buku Nebula kali ini. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.